Teman-teman, saat ini kita mencoba membedakan rasa anggur yang 12 varietas tadi. Tapi kita ke bagian satu dulu. Kali ini kita ketemu sama dua orang pengunjung. Pengunjung ini datangnya jelang maghrib, jadi suasana kita sudah hampir gelap. Boleh dikenali? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fahriansyah. Asalnya? Asal dari Kota Palu. Kalau mbaknya? Halo, perkenalkan nama saya Rizkayana, asal Kota Palu. Saya boleh kasih dua pertanyaan, boleh ya? Boleh ya bang. Ini kunjungan yang keberapa di lahan perkebunan anggur? Ini pertama kali pak. Pertama kali? Iya, Nah, kalau orang Palu udah 23 tahun, baru kali ini kesini. baru kali ini Iya, baru kesini. kali ini. Berarti status kita sama, pengunjung pertama kali. Mbaknya berapa kali kesini? Sudah 2 kali dengan yang kemarin. Oh iya, jadi yang saya tanya masnya ya, Mas Boleh. Fajri. Fahri pak. Fahri. Iya. Mas Fahri, pertama kali menginjakan kaki di lahan garapan kebun anggur ini, apa yang dipikirannya? Pertama kaget. Tempat seindah ini dan ya baru pertama kali lihat ya, jadi kaget. Excited gitu ya? Iya, excited sekali juga karena baru pertama kali lihat anggur sebanyak ini juga pak. Iya. Biasanya cuma supermarket di pinggir jalan. Betul. Ternyata ada tempat seindah ini. Ada kebun Iya. anggur di Kota Palu ya. Iya. Nah, mbaknya yang sudah berulang kali datang, kesan yang didapat di sini apa nih? Ya Masya Allah, pertama kali datang di sini, Alhamdulillah, pertama kali juga lihat pohon anggur dan pertama kali juga coba makan anggur di pohonnya gitu. Dan untuk petani-petaninya Masya Allah sangat ramah. Itu aja sih. Dan tentang icip-icip anggur di Masya pohonnya Allah, langsung. Manis. Manis ya? Iya, Ini sudah membuktikan sendiri rasanya beda dengan yang dari supermarket. luar biasa. Iya betul. Jadi gini, saya mau tanya kesannya yang didapat. Lah, apa harapannya setelah melihat di Kota Palu ternyata ada kebun anggur? Apa ya? Boleh ke Ya, kantor aja. Kakak Fahri, boleh dibantu? Harapannya ke depannya seperti apa nih perkebunan anggur di Kota Palu? Harapannya semoga masyarakat lain dapat mencontoh tentunya, karena kalau teman-teman datang ke sini, teman-teman tidak hanya melihat anggur, tapi diedukasi juga terkait anggur-anggur yang ada. Ya, kalau bisa dibilang antar negara juga ada di sini. Iya. Ada ternyata ada anggur imigrasi ternyata yang dari negara lain ditanam di sini, ternyata alhamdulillah tumbuh juga, bisa lihat gitu. Iya. Terakhir pertanyaan saya. Ini tujuannya iseng atau punya tujuan khusus ke sini? Ada. Kita tujuannya bawa anak-anak TK untuk lebih apa ya? Memperkenalkan anggur-anggur. Bagian dari edukasi. Iya Pak, ya, alhamdulillah kami dari Yayasan Galang Bersama Kami punya sekolah namanya Kun Antar Preschool, dan sekarang itu jadwalnya untuk kita istilahnya keliling-keliling untuk eksplor alam seperti itu. Nah, target kami pertama di sini kebun anggur. Ya gitu. Kegiatan outing kelas. Yes.
Itu harapan-harapan kita sebagai masyarakat Palu. Nah, kalau tentang rasa, bedanya tadi ya sudah dibedakan di swalayan dengan di kebun langsung. Ya. Yang paling enak itu varian anggur yang apa, yang gimana? Yang boleh di shoot, Ya. anggur yang sana saya pernah coba, alhamdulillah manis sekali. Oh ya, yang Ya. berwarna cerah atau gelap? Yang cerah. Yang cerah. Kalau Mas Farid, Ya, sama Cira juga. berterima kasih bersedia cuap-cuap di depan kamera channel Dedi Sapa Teman. Terima kasih. Channel Dedi Sapa Teman. Sore hari petualangan kita membawa kita ke suatu tempat. Tempat ini perkebunan Anggur Duyu Bangkit. ya, dikelola sama pemuda-pemuda Kelurahan Duyu, benar? Duyu. Ada saudara kita di sini. Saudara kita ini salah seorang pengelola kebun anggur. Dan ternyata saya baru tahu di Kelurahan Duyu ada perkebunan anggur yang bisa dikunjungi sekaligus tamasya, betul. Ya, Jadi ini wisata apa istilahnya? Wisata anggur. agrowisata. Agrowisata. Siap. Saudara kita boleh dikenalin. Halo, nama saya Triyono. Saya anggota dari Duyu Bangkit, Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga. Bang, saya panggilnya Bang Tri ya. Ya, boleh. Bang Tri, gini, Bang Tri tadi bilang anggota dari kelompok tani Kelompok tani Duyu atau Bangkit. kelompok usaha perkebunan, kelompok tani. Kelompok tani ya. Kelompok tani. Abang Tri, kalau saya mau lihat lahan ini berarti sudah digarap sudah sejak beberapa tahun yang lalu karena kebunnya sudah berbuah, menghasilkan buah banyak. Iya. Lahan ini semenjak lalu itu digarap lewat gempa. Ya, berarti Gempa. umur kebun ini Sudah sudah 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Dan Abang Tri sejak awal perintisan lahan garapan ini sudah ada bergabung di sini. Iya, dari awalnya kita buka lahan. Oh, nah ini Bang, ini tadi disebutkan kelompok tani Duyu Bangkit. Duyu Bangkit. Itu pengelolanya atau inisiasinya siapa nih? Itu pengelolanya lalu artinya kita buat sendiri namanya kan lewat gempa. Iya. Lewat gempa kita mau apa ini, mau bikin kebun anggur kelompok. Jadi kita kasih nama. Gimana kalau kita kasih nama namanya Duyu Bangkit. Kan waktu itu masih lihat gempa lalu. Iya. Jadi dinamakan Duyu Bangkit. Sebagai inisiasi juga selaku pengelola kebun anggur ini, kalau Bang Tri melihat, kalau dikalkulasi, kalau saya punya dana besar juga mau Iya. buat lahan seperti ini, kira-kira berapa banyak uang harus saya gelontorkan membangun kebun anggur? Kalau untuk dana untuk anggur ini memang agak besar sedikit. Anggur ini memang apa? Tanaman rewel Tanaman rewel dan juga dana pertamanya itu agak mahal. Itu yang susah. ratusan juta. Ratusan juta. Ratusan juta. Ratusan juta. Bang Tri, gini, kalau saya sebagai seorang petani juga punya lahan perkebunan juga, saya Iya. harus memilih kebun anggur, tanaman anggur ya. Kita Iya. tahu ini tanaman yang sedikit rewel. Apa saja kendala di lapangan sebagai petani anggur? Kalau kendala dari anggur ini biasa dari hama. Hama ya. Iya. Hamanya apa saja? Hama banyak, belalang. Oh, belalang bisa. Iya, belalang, kupu-kupu bisa. Kupu-kupu itu. juga? Ya, palingan kupu-kupu. Saya pikir itu malah membantu penyerbukan untuk pembuahan, bukan? Dia kan kalau kupu-kupu kan dia sudah kalau bertelur di daun, Iya. pasti ada ulatnya. Oh, betul. Dia yang makan daun, Iya, benar. itu jadi hamanya. Itu ya, Iya, kendala itu ya. kendala Iya. untuk anggur. Sama. Kalau ini Bang, fase pertumbuhan atau dari pembibitan, Ya. penanaman, perawatan hingga panen, di bagian mana yang dirasa sedikit lebih menjadi masalah? Bukan masalah, maksudnya lebih berat. ini. Lebih berat. Ya, kalau untuk anggur kalau untuk beratnya itu ada di penjarangan. Sorry, penjarangan ini apa nih? Penjarangan buah.
Oh ya? Disortir dia. Oh, siap. Ya. Maksudnya Itu kan- ini sudah fase panen. Iya. Kalau gini Bang, saya pertanyaan saya, di bagian mana atau pembibitan, penanaman, terus perawatan, pemupukan atau perawatan sudah berbuah? Berarti itu tadi panen. Panen. Apa masalahnya? Masalahnya kan kita harus jarangkan lagi ini kan. Jadi kalau tidak dijarangkan ini akan pecah semua. Pecah semua anggurnya. Jadi kalau dia buahnya 50% harus setengahnya dikasih lare supaya dia agak besar dia. Kalau tidak dikasih lare itu akan pecah. Oh iya, betul. Saya pikir malah lebih banyak buah, lebih bagus karena bisa menghasilkan lebih banyak hasil panen. Ya, iya memang betul begitu. Tapi kalau kita petani begini, kita cari kualitas. Iya, bukan cari betul. banyaknya. Iya, betul. Ini ilmu yang perlu dipelajari dan perlu digarisbawahi. Kita tidak mencari hasil banyak, Hasil tapi banyak. kualitas. Yang untuk konsumen untuk dapatkan itu bagus. Betul. Bang Tri, saya sudah jalan-jalan melintas jalan tadi. Ada beberapa titik kebun anggur. Ini Ya. pengelolanya satu atau ada beberapa kelompok tani? Satu Aja. yang kelola satu Duyu Bangkit. Duyu Bangkit. Ya, kita punya sekarang lokasinya ada 12 titik. Oh, Tapi berpencar dia. Ada satu titik begini. iya. Dan yang terbesarnya di sini. Ya, yang paling besar di sini. Iya. Sini daerah ini sudah. Hmm. Yang paling besar. Bang Tri, kalau saya melihat tadi ya, Ya. di beberapa titik ada yang masih tahap pertumbuhan. Terus ini kita sementara ada di bawah pohon anggur yang memang sudah siap panen ya. Siap panen. Kalau ini usianya berapa? Kalau ini usianya ini udah pohonnya ya? Sampai sekarang ini? Ya, Yang 4 tahunan. sudah 4 tahunan. 4 tahun. Nah, selama 4 tahun, Ya. ini kan ada beberapa jenis. Ya. Selama 4 tahun ini sudah berapa kali panen raya? Maksud saya panen besarnya? Panen besarnya udah 3 kali. 3 kali. Iya. Nah, kalau masa panen itu ada jangka waktunya, tahapannya berapa bulan sekali? Ada Berapa? 4 bulan. 4 bulan sekali panen. 4 bulan sekali panen. 4 bulan sekali. Ada juga yang 3 bulan sekali panen. Tapi ada di antara setelah panen, panen antara istilahnya. Oh, kalau kita ndak ada, Bo. Ndak ada gitu. Harus panen 1 kali dia. 1 kali Iya. jus. Jadi kalau ada pengunjung datang, tiba-tiba anggurnya masih kecil, Iya. di lain tempat ada yang sudah agak besar. Ada, siap panen juga. Nah, terus dia mau minta. Sebenarnya boleh. Boleh. Bang Tri, saya mau tanya juga ini. Ada Ya. beberapa jenis anggur tadi. Ada yang berwarna cerah, ada yang gelap, ada yang bentukannya berbeda. Boleh dijelasin? Ini jenis anggur apa saja yang di sini? Kalau di Duyu Bangkit ini jenis anggurnya ada 12 varietas. Ya, varietas. Ada Probolinggo. Yang mana itu Probolinggo? Probolinggo yang ini, yang lokal. Oh, Probolinggo itu ya. lokalan. Ya, siap. Ya sudah lama sih jadi orang bilang lokal, padahal impor juga sebenarnya kan. Iya. Ada Indonesia kan tidak akademik. Akademik itu jenisnya. Agak lonjong, hitam. Oh iya. Ada juga Ninel bulat merah dia, Bulat merah. dan berwarna Merah. merah. Ya. Ada juga Trans agak lonjong juga dia, warnanya hijau. Iya. Yang lainnya? Ada Harold Ya. dia hijau dia, hijau. Ada Everest juga merah. Nama-nama terkenal semua ini, ada gunung. Nah, terus apa lagi nih? Quinina agak merah juga dia. Iya. Nah, ada lagi lainnya? Ada Ara 15. Ara 15. Ada Dixon. Ya. Itu 12 varietas tadi ya? Iya. Nah, ini Bang, kalau kejadiannya 4 tahun yang lalu, Iya. bergaulnya sudah sama dengan menggarap lahan perkebunan anggur, ilmu ini didapat dari mana? Ilmu ini didapat waktu itu kan sebelum ini sudah ada memang lahan anggur lalu. Oh, ada di atas sebelum Ya? gempa. Iya. Ya, kebetulan ketuanya kita ada garap lahan di atas. Iya. Lalu Maksudnya di atas ini di kampung sebelah, Tidak. Tidak, di sini juga Di tapi atas agak ini, di atas. di di Kelurahan Duyu. Kelurahan Duyu. Berarti ini
tentang ilmu tentang petani anggur sudah ada sejak lama di Iya, sini. sudah. Ya kurang lebih 10 tahun. Bang. 10 tahun. Cuman belum dikelola dengan Baik. sistem Iya, seperti sistem ini. dengan ini. Siap. Bang Tri, tadi disebutkan varietas macam-macam 12 varietas ini. Ya. Yang mana yang paling rewel dan yang mana yang paling mudah dibudidaya di kebun? di Kalau tan- kita jadi petani anggur ini kayaknya sama, Bang. sama aja. Iya, sama aja dia. Oh ya. Perawatannya sama. Pokoknya Kalau- anggur sama. Sama. Siap. Kalau tentang harga dinilai, Ya. lah yang mana yang lebih mahal di antara ber-12 tadi? Yang paling mahal itu yang jenis impor. Oh. Akademik, Trans, Ninel, Dixon. Nah, itu Everest. Dan ini paling diincar sama pengunjung. Ya, Kalau pasar, yang mana yang lebih banyak laku? kalau pasar akademik. Akademik. Iya. Memang rasanya dia agak keras gitu dia. Oh ya. Keras. Crunchy begitu, crunchy. Iya. Nah, kalau tentang perawatan sama saja. Sama saja. Sama. Kalau bagi kita jadi petani anggur, Iya. sama aja. Di belakang kita jenis apa nih? Kalau Varian apa nih? ini jenis trans, Ini yang trans. Iya. Ini impor juga. impor. Kalau dibedakan tentang bentukannya, sepertinya ini lebih besar ya. Iya, memang jenisnya dia ini agak besar daripada yang lain. Mhm. Lalu tentang harga Harganya dia 85, sama. Kalau impor di sini sama, 85 sekilo. kilo. Bang, ini kan tempat ini ya pasti banyak pengunjungnya. Ya. Jadi tempat agrowisata. Agrowisata sekarang. Nah, coba Bang, undang ke warga Kota Palu, Kabupaten Sigi ataupun dari tempat lain. Kalau ke sini, berapa tiket masuknya? Kalau untuk bangkit sekarang, untuk tiketnya belum ada, Bang. Tunggu. Ini pengelolaannya ini kan sudah 4 tahun. Iya, 4 tahun. Lalu selama ini kalau pengunjung datang pengen icip-icip juga berbelanja anggur, Iya, gimana itu? iya, masuknya gratis. Ya, Kalau icip juga boleh gratis. Nanti kalau udah ditimbang baru bayar. berarti boleh saja ke sini datang, ayo ke kebun anggur di Iya. Duyu Bangkit. Di bangkit. Sekaligus bawa uang secepet ya, Iya. 100-an sudah dapat sekilo. Ya, sekilo. Oh iya. Jadi teman-teman yang berdomisili di Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala, coba datang ke kebun anggur Duyu Bangkit yang pengelolanya salah satunya saudara kita Abang Tri. Lalu Bang gini, kalau pengunjung biasanya berkunjung ke tempat wisata Iya, ataupun kebun di akhir pekan. Kalau di sini pengunjungnya dari mana saja? Dari kalangan mana saja? Ada dari Sulbar, Ada ya. ada dari Ampana, Jauh-jauh. ada Ya? dari Gorontalo, Iya. Poso. Itu tujuannya untuk berbelanja atau menimba ilmu juga? Ada yang menimba ilmu, ada juga yang belanja, ada yang untuk jalan-jalan saja, untuk lihat kebun anggur gimana sebenarnya ini anggur. Iya. Kebunnya ini gimana? Bang Tri, perlu yang saya garis bawahi. Kalau kita berbagi ilmu, Bang Tri mendapatkan pahala. Pahalanya itu mengalir Bang Tri. Amin. Jadi Bang Tri ini kalau berbagi ilmu itu dinilai pahala. Jadi gini, dari orang-orang pengunjung tadi, Iya. yang kalau disebutkan dari jauh-jauh tadi, Iya. mereka itu terkesan seperti apa melihat perkebunan anggur? Dorong terkesan adanya anggur di Palu ini, ternyata bisa ada anggur tumbuh di Palu ini. Excite ya, sedikit Iya. heran ya. Ya, sedikit heran. Dan juga baru kali ini juga orang lihat pohon kebun anggur yang agak banyak gini. Banyak, Ya. betul. Biasa kan cuma agak di rumah-rumahan gitu. Masih sama Bang Tri, Bang. Ini Ya. lahan yang kita injak, kita pijak ini dilapisi sama terpal. Ini bagian dari perawatan. Iya, ini bagian perawatan ini. Ini buat rumput Iya, supaya anda setengah mati pencegahan, Bro. pencegahan rumput. Nah, iya. Tadi juga sudah saya sempat singgung, ilmunya dapat dari mana? Ilmunya dari Apa Bang Tri pernah ke Jawa untuk berguru tentang berkebun anggur? kalau ini kita lihat dari apa? Kebun anggur dari Korea.
orang kan pakai yang begini. Oh iya. Jadi bukan orang Korea langsung datang untuk Bukan. memberi ilmu. Iya. Kita melihat dari sosial media, Sosial media. dari pengalaman-pengalaman orang yang sudah berhasil di kebun Iya. anggur ya. Iya. Siap. Oh, berarti betul Bang Tri ya. Ya, Kalau modal untuk berkebun anggur ratusan juta ratusan juta. Memang agak besar sedikit anggarannya. dibanding dengan bercocok tanam atau berbudidaya tanaman lain ya. Iya, tanaman lain. Memang awal dananya ini agak berat nih yang pertama. Iya. Kalau udah punya naungan begini udah, alhamdulillah udah berhasil itu kalau sudah ada naungan begini. Iya. Nah, kalau dinaungin sama ini bahannya fiber atau plastik? Ini plastik UV, Plastik UV. plastik UV. Nah, itu bahannya bertahan sampai berapa lama? Seabad? Maksud Ini- saya sampai puluhan. Ini 5 bahannya tahun. ini bertahan 7 tahun 7 atau tahun. 8 tahun. Oh, kalau 7 sampai 8 tahun modal kembali lebih 7 atau 10 kali lipat. Iya, Kalau tentang perawatan, iya. pemupukan, Kan? kalau pengairan bagaimana sistem pengairannya? Kalau kita pengairan sih kebetulan ada sumur dalam, sumur bor, Boleh dijelasin? sumur bor. Sumur bor tidak tahu. Kalau di perumahan ada sumur bor yang Iya. seperti itu. Iya, Yang di kompleks perumahan iya. sumur suntik Sumur suntik. sistem pengairannya bagaimana? Pakai pipa. Di dalam tanah. Iya, Oh iya. Iya, betul. Jadi teman-teman, kalaupun Abang Tri tadi menyebutkan nilai biaya untuk berkebun, menggarap lahan kebun anggur ratusan juta, itu benar. Nah, kalau tentang sumur bor, iya. apa nggak ada aliran air alam? Ada, tapi agak jauh dari sini, agak ke bawah, Jauh. Sagu. Tapi sebenarnya ada. Sebenarnya ada. Nah, kalau untuk mata air berarti, Iya, mata air. ya untuk pengairan kemana? Sumbernya kalau dari apa nama tempatnya apa? Sagu. Sagu, nama Iya. tempatnya, alirannya Kelurahan Duyu. Kelurahan Duyu Iya. mengalir ke Ke sungai. Sungai Manonda. Oh iya, jadi itu asal usul Sungai Manonda dari Iya. Dari mata air mata tadi. air tadi. Saya perhatikan juga nih Bang Tri, Ya. ini luas lahan mungkin sekitar setengah hektar ya, 1 hektar ya. 30 kali 30. 30 kali 30. Yang Ya. lahan kita ini ya, Iya, yang kita pijak sekarang. sejak sekarang. Nah, untuk kelola, untuk menggarapnya, Ya, Abang Tri dibantu dibantu sama teman anggota Duyu Bangkit. anggota kelompok tani Duyu Bangkit. Ya, Seberapa banyak teman-teman yang bantu? anggota Duyu Bangkit sekarang udah 27 orang. Kalau untuk ini saja, untuk lahan yang kita pijak sekarang 30 kali 30 meter, Ya, ditanami pohon anggur berapa banyak? kalau ini yang kita pijak ini sekarang ini ada 115 pohon. 115 pohon. Ya. Yang di sebelah jalan sana ada 70 pohon. Nah, itu kalau Bang Tri melihat estimasi yang bisa dipanen ini, Ya, satu pohon itu bisa menghasilkan berapa jadinya? kita kayak tadi saya bilang kita cari kualitas. Jadi dia maksimal dia itu buahnya 25 kilo. 25 kilo. Iya, 25 kilo. Dengan sebanyak pohonnya begini ya, alhamdulillah. Jadi yang diutamakan tentang kualitas. Kualitas. Ya? Betul. Nah, Bang Tri, ini tadi teman-teman yang membantu di sini. Ya, Jadinya seberapa banyak? Ini kan sudah panen, Iya. masa tanam, perawatan. Berapa banyak ini untuk mengelola lahan yang Sebanyak seukuran ini? ini? Iya. kalau untuk di sini ada 6 orang. 6 orang. Ya, untuk yang dipijak sini 6 orang dia. Kalau di tempat lain ada juga 5 orang. Tempat ada lagi lokasi lain ada 5 orang lagi. Gitu dia. Tiap lokasi ada yang kelola. Tapi dia naungannya satu kelompok di Bangkit. Percakapan kita diiringi sama rintik-rintik hujan sore hari dan sudah jelang maghrib. Terakhir Bang Tri, Ya, harapannya ke depannya kebun anggur ini seperti apa nanti?
Kalau harapan kita dari Duyu Bangkit harus kita perbanyak, dikembangkan lagi. Iya. Ya, untuk sekarang ini anggur di Palu masih kurang. Berarti Untuk belum warga bisa, Palu saja anggurnya masih kurang. berarti bisa dibilang ini belum bisa memenuhi pangsa pasar di Kota Palu saja. Iya, Oh, makanya kita ada buka lahan lagi. itu Jadi buka lahan lagi, jadi untuk mencukupi kebutuhan permintaan pasar di Kota Palu ya. Kota Palu. Betul-betul. Apalagi tadi tamu sama pengunjung yang suka datang dari jauh-jauh dari wilayah jauh. Sulawesi, Ya. Gorontalo, Gorontalo, Ampana, Sulawesi Barat. Sulawesi Barat. Abang Tri berkesempatan di channel Dedi Sapa Teman. Saya berterima kasih banyak sudah disuguhi anggur juga. Sebenarnya kita mau icip-icip yang 12 varian tadi, tapi kita kebagian 2 varian saja. Terima kasih menyimak Dedi Sapa Teman. Assalamualaikum.